Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunaikan panggilannya, khususnya dalam melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang tengah kita lakukan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat ini, khatib juga mengajak untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita manfaatkan setiap saat untuk senantiasa takut kepada Allah. Rasa takut ini perlu ditanamkan di dalam diri kita karena rasa takut menjadi kunci untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jika kita melihat atau menyimak terhadap ayat Al-Qur'an yang khatib bacakan tadi, itu potongan ayat yang ada di ujung surat Al-Bayyinah. Ayat itu berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah akan ridho terhadap mereka. Siapa mereka itu? Itu adalah orang-orang yang beriman dan disempurnakan keimanannya dengan amal saleh. Oleh karena itu di dalam ayat yang sebelumnya juga dan kemudian di dalam kalimat sebelumnya Allah menjanjikan satu pahala untuk dimasukkan ke dalam surga dengan ditempatkan yang istilahnya selama-lamanya, khalidina fiha. Hadirin, kalau kita menyimak secara seksama potongan ujung ayat ini, itu menggambarkan suatu suasana adanya korelasi antara
takut kepada Allah dan keridhaan yang akan diberikannya. Artinya bahwa jika kita ingin memperoleh keridhaan Allah, maka rasa takut itulah yang menjadi kunci. Rasa takut ini sangat penting. Karena kalau kita melihat fenomena kehidupan sekarang, sepertinya sudah semakin kurang orang yang merasa atau tertanam di dalam jiwanya rasa takut kepada Allah dalam mengejar hal-hal kebahagiaan dunia. Banyak indikasinya seperti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Apapun dia itu adalah predikatnya, fungsinya dan lain sebagainya, sehingga peluang-peluang untuk berbuat tidak baik itu senantiasa dilakukan, dan ini merupakan satu fenomena bahwa takut kepada Allah atau rasa kepada takut dikatakan tidak ada. Hadirin, rasa takut kepada Allah di dalam ayat ini, kalau kita mengkaji, itu akan menjadikan atau akan memperoleh ridho dari Allah. Dan ridho dari Allah ini pun akan diberikan keridhaan itu jika kita pun ridho kepadanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka yang berbuat atau orang yang beriman dan berbuat amal soleh, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh pun ridho kepadanya. Sehingga ikrar yang sering kita bacakan, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, itu adalah harus menjadikan ikrar yang betul-betul tertanam di dalam diri kita. Hadirin, keridhaan ini akan diberikan kepada orang yang memiliki rasa takut. Dan keridhaan Allah ini juga perlu melalui proses. Karena kita sering mudah sekali untuk mengucapkan ridho Allah dan dalam upayanya atau usahanya untuk mencari ridho Allah. Seperti apa sebetulnya yang disebut ridho Allah di dalam aplikasi kegiatan kita sehari-hari? Hadirin, secara fitrah barangkali tidak bisa dipungkiri bahwa semua manusia itu ingin memperoleh kebahagiaan. Walaupun mungkin konsep kebahagiaannya itu sangat berbeda, atau mungkin juga ada perbedaan-perbedaan dalam memahami kebahagiaan, atau juga di dalam proses melaksanakan atau cara untuk mencapai kebahagiaan itu. Hadirin, kalau kita melihat sebuah paradigma yang kita kaji di dalam Al-Quran, di dalam keterangan-keterangan, ternyata bahwa kebahagiaan itu akan kita peroleh, bahkan akan kita rasakan jika kita memperoleh keuntungan. Artinya bahwa kita ini harus menjadi orang yang beruntung. Karena itu tidak mungkin dalam posisi rugi itu akan bahagia. Oleh karena itu, bagi orang yang beruntung itulah yang akan memperoleh kebahagiaan. Cuma persoalan berikutnya,
Bagaimana supaya kita ada pada posisi keberuntungan dan memperoleh keuntungan? Kita akan memperoleh keberuntungan dan kita akan memperoleh keuntungan dan kita akan ada pada posisi beruntung jika ada pertolongan. Dalam hal ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan diharapkan kita akan memperoleh satu keuntungan. Walaupun barangkali definisi keuntungan ini pun masih sangat banyak. Nah, kita sering mengungkapkan dan kita sering menyatakan, bahkan di dalam sholat senantiasa itu wajib dibacanya untuk memohon pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada upaya kita untuk melaksanakan perintah Allah dan juga ada hak kita untuk mengajukan permohonan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita pahami. Nah, pertolongan itu akan kita peroleh dan akan diperoleh jika ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah kalau tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pertolongan yang kita raih di dunia ataupun juga pertolongan di akhirat. Terutama pertolongan di akhirat karena kita yakin bahwa kita bisa masuk surga itu hanya dengan dua cara. Yang pertama karena maghfirah dan pertolongan Allah, dan yang kedua dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini barangkali statement kita, ikrar kita ridho terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul karena syafaatnya akan diperoleh kelak di yaumil akhir. Itulah barangkali di dalam keriduan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan juga dengan ayat tadi, keridhaan Allah itu akan diberikan kepada orang yang takut kepadanya. Nah, persoalannya bagaimana ini ciri atau kita mewujudkan di dalam kehidupan supaya kita termasuk orang yang takut kepada Allah. Cirinya seperti apa? Nah, dan siapa sebetulnya orang yang disebut dengan orang itu takut kepada Allah atau kita takut kepada Allah? Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang mampu memerangi hawa nafsu dan bisa mengalahkan hawa nafsu. Selama tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, disitulah rasa takut kepada Allah itu akan berkurang dan mungkin terus berkurang. Oleh karena itu, kalau kita bisa memerangi hawa nafsu, terutama hawa nafsu syaitan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini betul-betul ajakan godaan gitu, yang dilontarkan dan yang dilancarkan oleh iblis itu sampai memenuhi 4 penjuru. Kalau kita baca di dalam surat di dalam Al-Quran itu 4 penjuru di dalam surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim. Setelah iblis itu menyatakan kesaksiannya kepada Allah akan menggoda dan menyelewengkan manusia, kemudian iblis berkata, aku akan mendatangi manusia dari arah depan. Para mufasir mengatakan godaan dari arah depan itu yang dikatakan adalah usakkikuhum fi akhiratihim. Manusia akan diragukan terhadap hari akhirat. Mungkin sesekali kita juga suka muncul di dalam pikiran kita, benar enggak ini ada hari akhirat itu? Hari pembalasan itu. Itulah bisikan-bisikan iblis. Bagaimana kita bisa memerangi itu supaya keyakinan bahwa hari akhirat, hari pembalasan itu adalah hari.
Dan kalau tidak dapat dipengaruhi, tidak dapat digoda dari arah depan, la atyanahum baini aidihim wa min khalfihim. Iblis akan mendatangi manusia supaya menyeleweng, supaya tergoda itu dari arah belakang. Dan arah belakang ini oleh para mufasir itu diartikan duniawi, urusan dunia. Kata iblis, akan aku goda manusia itu dengan urusan dunia. Kalau sudah terjebak di dalam urusan dunia, inilah barangkali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala cenderung itu akan berkurang karena cinta dicurahkan kepada kecintaan dunia. Masih juga tidak bisa diganggu, tidak bisa digoda. Iblis berkata, aku akan mendatangi manusia dari arah kanan manusia. Apa dari arah kanan manusia? Yang dikatakan bahwa dari arah kanan manusia akan digoda di dalam hal yang berkaitan dengan keyakinan atau agama. Nah ini juga masih kuat untuk bertahan manusia itu digoda dari arah dikaburkan. Di dalam arah agama itu dikaburkan. Sepertinya benar. Padahal kalau kita selidiki justru bertentangan. Malah jauh daripada benar. Bahkan kadang-kadang sekarang ini muncul apa yang disebut dengan keyakinan-keyakinan yang sesat. Itu dari arah agama. Kalau masih juga tidak bisa digoda, maka dari arah kiri. Wa an sama'ilihi, kata iblis. Apa dari arah kiri itu? Uzayyinuhumul ma'asi. Aku akan mengemas maksiat supaya maksiat itu betul-betul menarik perhatian manusia dan manusia tertarik dengan kemasan-kemasan maksiat, melakukan maksiat, tidak merasa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali. Jadi yang disebut dengan ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana kita bisa memerangi hawa nafsu terutama dari godaan iblis. Yang terakhir barangkali bagaimana ini memerangi agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan iblis. Untuk orang yang takut kepada Allah hanya ada dua yang harus kita sikapi dan harus kita. Yang pertama, kita harus waspada. Dan kemudian yang kedua, hati-hati. Waspada, jangan sampai kita terjebak di dalam ajakan-ajakan itu. Hati-hati dalam melangkah, jangan asal melangkah. Dengan demikian, maka orang yang waspada dan orang itu hati-hati, itulah yang akan meraih kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahhab al-farus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Agar kita menjadi orang yang beruntung
dan tidak menjadi orang yang bangkrut. Semua usaha kita, semua perniagaan kita, semua aktivitas kita tidak rugi dan tidak bangkrut. Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat yang ke-29. Di sana dinyatakan orang-orang yang mengharapkan perniagaannya tidak bangkrut selama-lamanya. Siapa dia? Di dalam awal ayat itu dikatakan, innalladzina yatluna kitaballah, orang yang senantiasa membaca dan menggali Al-Quran untuk diaplikasikan di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah, senantiasa mendirikan, menegakkan dan menjaga salat. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat itu dikatakan wa anfaqu mimma razaqna sirran wa alaniyatan. Mereka yang senantiasa derma, menjadi orang dermawan, infak, baik itu infak wajib maupun infak sunnah atau sedekah dan lain sebagainya. Maka dikatakan oleh Allah, yarjuna, mereka itu orang yang membaca Quran, menggali dan mengamalkannya, menegakkan, menjaga sholat, dan kemudian mengeluarkan infak, baik itu diketahui secara terang-terangan atau tersembunyi, maka kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengharapkan perniagaannya tidak akan bangkrut selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ini semua, dibarengi dan ditanamkan senantiasa rasa takut di mana saja kita berada. Kalau kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, haitsu kunta, di mana saja tempat kita berada, maka kita lakukanlah, tanamkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil wa taubatan qoblal maut wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najatan minan wal afwa indal hisab. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa rasulina wa anta khairur raziqin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rasulni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.